Halo, selamat siang teman-teman. Jumpa lagi bersama saya Tama di channel T44. Sudah lama ya teman-teman ya nggak dengar suara saya di channel ini. Kemarin-kemarin ya adik saya tuh yang ngisi suara karena kebetulan suara saya lagi agak-agak berserak. Oke, di awal kita sensor dulu ya. Tapi sebelum kita lanjutkan, subscribe dulu channel ini agar saya semangat untuk mengupload cerita-cerita lain selanjutnya. Jika sudah, terima kasih. Serta saya doakan semoga teman-teman sehat selalu dan diberi rezeki yang berlimpah. Amin. 2 jam berlalu, Ustadz Junaid datang ke rumah, membangunkan Ustazah yang tadi sedang kelelahan. Pak Ustadz senang istrinya masih memakai daster itu, meski kamarnya terlihat ya agak berantakan. Wanita itu kaget dengan kedatangan Pak Ustadz, karena ia ketiduran dan belum sempat mengganti pakaiannya. Tapi untungnya karena angin, ya akhirnya itu kering sendiri. Meski ada beberapa bagian yang basah, juga bekas noda, yang nggak mungkin bakalan hilang. Kan Umi cantiknya pakai daster itu, ujar Pak Ustadz kepadanya. Iya, Abi, balasnya sedikit grogi. Umi nggak ngajar kitab hari ini. Enggak, Umi diganti sama Syarifah sementara, ucapnya menahan nada groginya. Ustadz Junid menghampirinya sambil tersenyum. Sepertinya ia ingin bermanja-manja. Ingin sekali wanita mempunyai alasan agar bisa menghindar dari sikap sang suami, tapi tak bisa. Ia berdiri dan Pak Ustadz memanggilnya. Cantikan dasternya, ujar Pak Ustadz membenamkannya. Iya, makasih Abi, balasnya sambil tersenyum. Pak Ustadz juga membelai wajahnya, di mana di situ tampak ada noda sedikit. Iya, karena basah, makanya agak bau, Abi. Tadi Umi nyuci, kebasahan jadi lembab. Nanti Umi cuci lagi, balas istrinya. Gak usah, ini pasti bau keringatnya Umi. Abi mau istirahat dulu, ntar malam aja ya, kita lanjut. Lega pikir wanita itu. Akhirnya, karena terasa masih belum kering, kok basah sih bajunya? Tanya Pak Ustadz yang merasakan dasternya sedikit lengket itu. Kok agak bau ya? Balasnya. Ustazah tersenyum dan tertidur kembali. Ia hanya berharap dirinya tidak terjadi apa-apa. Dan Pak Ustadz juga pun tertidur sambil memeluknya. Menjelang malam, ada pesan masuk di grup chat Ari Abah Haji. Bilang ada perkumpulan jam 10 malam ini. Membahas kejadian tadi. Dari tadi memang grup ramai membahas mengenai surat itu. Surat ancaman bahwa salah satu di antara penghuni Awabim harus ada yang mati. Pak Kiai bilang, antum dengarkan ucapan Abah senyum semuanya. Antum harus menghadapi ini dengan serius. Ada beberapa hal yang ingin Abah sampaikan. Kumpul jam 10 nanti di Gedung Riaya. Semua menjawab siap dan insya Allah. Di dalam diskusi itu juga ada kabar bahwa Pak Dharma akan ikut datang. Kemudian Pak Kiai bertanya, mention langsung. Roy, antum yang harus memberitahu Pak Rian tentang Tatang. Walau bagaimanapun harus antum. Bukan saya, bukan Ustadz Boim. Tapi antum. Pak Rian harus tahu dari antum. Biar situasinya kondusif. Dia satu-satunya investor yang memberi suntikan dana besar buat proyek kita. Roy sebetulnya ingin memberitahukan via telepon malam ini, namun masih menunggu kepastian kesehatan Mang Tatang supaya Aryan tenang. Namun dengan kabar dokter sudah memberitahu, tadi Pak Tatang dalam keadaan stabil, ia sudah ingin memberitahunya. Iya Yai, tadinya malam ini saya mau telepon beliau. Ya sudah, kumpul di Gedung Riaya jam 10. Ingat, jangan ada yang menyebar tentang surat itu ke siapa-siapa. Abah hanya ingin situasi kondusif, tanpa panik. Baiklah teman-teman, sebelum kita lanjut ya, saya ingatkan buat teman-teman bantu subscribe karena subscribe itu gratis tanpa dipungut biaya. Siap bah, laksanakan Pak Kiai. Di kopi Abah Haji, siap meluncur Ustadz Kiai. Bertubi-tubi jawaban siap itu datang dari para Ustadz senior yang ada di grup itu. Roy mencari nomor Rian. Dengan menghela nafas, ia dial dan berniat ingin memberitahukannya dengan cara yang benar. Gani mengasah pedangnya dengan penuh amarah. Setelah mendengar daerah pelaku itu berasal, Gani beserta 10 pegawai lainnya berniat untuk menyerang orang-orang yang tadi pagi menyerang Tatang. Sejujurnya, semua pegawai yang ada di proyek Guest House itu meradang. Mereka tendang, Tatang yang tak punya salah harus kena sasaran. Sebelumnya, mereka berbicara serius ke Royhan.
Bila permasalahan internal pesantren sampai melukai salah satu pegawai, mereka tidak bisa tinggal diam. Hal ini juga berkaitan dengan keselamatan mereka selama mereka bekerja di sini. Kenapa nasib kita sama kayak nasib pekerja di Papua, Pak? Di Papua ada yang tembak. Di sini teman kita dikeroyok. Kami nggak bisa nerima, ujar Gani 3 jam yang lalu saat bertemu Royhan. Sabar, Mang. Ini semua di luar dugaan. Jangankan saya, pihak pesantren juga akan menyelesaikan masalah ini. Sabar, tadi saya ke rumah sakit, dokter bilang Mang Tatan sudah stabil. Cuma nanti keluarganya minta dia dipindahkan ke rumah sakit di sana. Yang penting pelakunya sudah kita tangkap, balas Roy tadi. Tapi mereka tidak mau mengerti. Kejadian ini membuat mereka alarm. Mereka lebih berhati-hati sekarang bila sedang keluar. Namun amarah membutakan mereka. Satu sisi, mereka juga tahu aksi ini yang menaburkan kotoran di surau. Mereka mempersiapkan alat yang bisa dijadikan senjata, golok besi kayu, soft gun yang kebetulan dibawa salah satu pegawai, dan pemaku otomatis yang bisa ditembakkan. Beruntung ada anak buah Pak Dharma di lokasi. Ia ditahan oleh Solihin dan beberapa anak buah Dharma lainnya, yang memang ditugaskan untuk berjaga di lokasi proyek. Jangan, tenang, kita harus lebih pintar. Kampung yang ditempati Barong memang sarang penjahat. Mamang harus bareng sama kita kalau mau ke sana. Sedang diselidiki toh 2 orang tadi habis dihajar anak-anak, ujar Solihin menenangkan. Tunggu apa lagi, Hin? Kamu harus tahu, Tatang itu sudah seperti saudara buat kami. Kami dan Tatang sudah lama di proyeknya Pak Rian. Sudah seperti saudara kami sendiri. Sekarang tunjukin ke kami kampungnya sebelah mana, ujar Gani yang berapi-api itu. Gani, dengerin saya. Dengerin saya, ujar Solihin menggertak. Ia mendapat perhatian dari pegawai itu. Kita pasti ke sana, oke? Kita pasti ke sana. Hanya saja kita harus kumpulkan tenaga untuk pembalasan yang lebih pintar. Mereka sudah apes, ada yang tertangkap, sebentar lagi polisi pasti menangkap sisanya. Mulai sekarang, saya sama anak-anak yang lainnya berjaga-jaga di sini. Mang Gani dan anak-anak tidak usah khawatir lagi. Teruskan kerjanya, kita nggak bakal kecolongan lagi. Ujar anak buah Pak Dharma, itu menjamin. Sebagian anak-anak kuli itu duduk di depan bedeng mereka. Sebagian sudah siap anak mobil double cabin itu. Wajah mereka masih emosi, suasana sangat panas. Mereka menimbang-nimbang kembali. Gani langsung terdiam, ia duduk di atas kap mobil dihampiri Darmin. Kita jaga-jaga aja dulu di sini, Mang. Yang penting Tatang stabil keadaannya. Iya, tapi saya bilang apa ke Kak Ardi, dia bisa kaget ngedengar kabar ini, bisa anak-anak yang lain ditarik ke sini. Mang Gani belum kasih kabar ke Kardi. Belum, saya nggak tega ngasih kabarnya. Juga anak-anak di sini bisa ditarik Kardi. Mana bisa, Mang? Yang gaji kita kan bos, bukan Kardi. Kasih tahu aja, anak-anak di sini nggak takut, masih semangat cari duit di sini. Gani memang melihat ada 2 tim di sini. Tim Pak Suprapto dan tim Rian, juga beberapa pekerja yang dibawa Pak Dharma. Tim Rian memang dikepalai Gani, tapi kepala kuli sesungguhnya adalah Kardi. Dia yang dari awal sudah bekerja membangun tahunan di proyek Rian dibawa ke sini meski tidak semua. Tapi bisa dipastikan, ini adalah pegawai terbaiknya. Teman-teman, sebelum kita akhiri, ya bantu subscribe channel ini agar saya semangat. Semua sudah betah tinggal dan kerja di sini. Namun bila Kardi diberi kabar ini, Gani khawatir bila Kardi ingin menarik pegawai terbaiknya dari sini. Masalahnya nggak semudah itu, Bray, ujar Gani sambil mendial nomor Kardi. Emang kenapa saat Gani mulai menelpon Kardi, ia tak menjawab pertanyaan Darmin. Dan sebelum kita akhiri, sekali lagi saya ingatkan buat teman-teman bantu subscribe channel ini agar saya selalu semangat untuk upload cerita-cerita lain selanjutnya. Yang sudah melakukannya, saya ucapkan terima kasih serta saya doakan semoga teman-teman sehat selalu dan diberi rezeki yang berlimpah. Amin.